umum. Hilang lagi nggak Pak? Ya ada. Ada deh. Masih deh. Sorry nih, wifi di rumah agak ini juga. Ya. Oke. Kemudian terkait ada yang wajib lagi untuk tus kontak jika produk tersebut dilengkapi dengan tus kontak ya ataupun tus kontak dilengkapi kabel ya Pak ya. Ya, Produksinya ada ya Pak ya dengan kabel juga ya. Ya. Nah ini Ya, harus betul. Jadi ini harus SNI Pak ya. Ya. Secara umum harus SNI. Betul. Jadi kita tidak perlu lakukan audit lagi, lebih hemat dari produsen Bapak sudah diminta gitu ya, minta ke supplier bahwa suppliernya yang sudah SNI gitu Pak. Jadi LS Pro SNI di pos kontaknya sama di kabelnya juga alhamdulillah sudah. Siap, mantap. Artinya gini Pak, ini kan kalau di standar sini mintanya jika produk dilengkapi tus kontak dan kabel gitu ya. Kalau produknya hanya kabel, itu bisa saja ada standar ketentuannya tidak SNI. Tapi kalau di sini yang dimintakan tus kontak dilengkapi kabel ya. Jadi memang bahannya PVC ataupun rubber dia harus SNI seperti itu. Jadi sini paham Pak ya untuk kelengkapan produknya yang harus disiapkan selama fabrikasi. Paham. Ya. Paham. Ya. Dan untuk kelasnya sendiri, ini di sini ada kelas 1, kelas 2 ya. Di sini DC tidak ada sih. Kelas 1 yang pakai grounding dan tidak pakai grounding ya? Iya Pak, betul. Kalau kelas 2 memang sudah double proteksi. Artinya rangkaian kelistrikannya di produk tersebut sudah double insulasi Pak. Jadi bisa kita mengklaim kelasnya 2. Dan kita biasanya di label itu dipasang kotak Pak ya, kotak double kotak itu kelas 2. Artinya dia sudah tidak perlu ada grounding lagi gitu. Kalau kayak rice cooker beberapa mungkin masih ada yang menggunakan grounding. Tapi memang colokannya yang besar itu ya Pak ya? Ya, kalau di saya juga yang kelas 1-nya rice cooker doang. Rice cooker doang ya? Ya. Okay. Kalau untuk yang produk lain pakainya kelas 2 ya Pak? Kelas 2 tanpa grounding. Oke, siap. Nah itu juga minimal itu 0,5 Pak. Jadi insulasinya ya Pak ya, insulasi ampernya itu ya, ohmnya itu ya. Ininya Pak, kan kalau di marking kabel ada tuh 2 kali 1 atau 2 kali 0,75 mili gitu ya. Nah itu bisa dicek nanti di standarnya kalau bebannya lebih dari 3 kilo Pak. Lebih dari 3 kilo dia bisa menggunakan yang 0,75 seperti itu. Nanti saya jelaskan di sesi kedua untuk terkait standarnya ya Pak. Oke, kita next dulu terkait sama ini jenis klasifikasinya. Jadi produk tersebut bisa dikatakan kelas 0 jika memang produknya langsung ya, insulasinya langsung ke area yang live path-nya gitu. Tapi jarang juga sih untuk saat ini. Kemudian yang kelas 01 ini yang di bodinya disambung grounding, kabel grounding. Ini udah jarang juga di produk-produk zaman sekarang. Kalau ini dulu pernah ada di kulkas ya, zaman dulu kulkas atau mesin cuci yang disambung ke bodinya itu disambung kabel untuk ke area grounding. Ada lagi kelas 1. Nah, kelas 1 ini yang kabelnya 3 ya, grounding, kemudian sama LN-nya, pasang netral. Kemudian ada juga yang kelas 2. Kelas 2 di sini ya, bisa dilihat ini double proteksi, artinya misalkan
motor ya. Motor ini masuk ke kelas 0 gitu. Kemudian di double proteksi lagi ada body. Ya. Ya. Kemudian ada entah dia ditambahkan karet atau bushing untuk jalur-jalur kabel, nah itu sudah bisa double proteksi. Ada istilah lagi kelas 3. Kelas 3 ini udah yang DC. Kalau blender scooper kayaknya jarang ya Pak ya untuk DC. Ya. Ya. Ya, ini klasifikasi terkait jenis insulasinya. Nah, ini ada beberapa komponen ya, komponen ataupun sertifikasi terkait komponen itu sendiri dari manufaktur atau dari supplier, Pak. Ya, ini bisa berupa yang sudah ada logo SNI-nya ataupun yang dari luar. Artinya komponen selama belum diberlakukan wajib, kita bisa memberikan COC, Pak. COC itu sertifikat of compliance-nya dari UL ataupun dari yang ada di sini ya. Kita bisa memberikan ke LS Pro itu. Nah, kalau di LS Pro itu kan mensertifikasi ke produknya. Kalau untuk komponen, kita hanya membuktikan dengan standar quality check-nya. Seperti itu. Jadi ini nanti komponen-komponen Bapak kan ada motor, ada plat, ada Saklar. switch, ya saklar, yaitu kalau bisa ada hasil ujinya seperti itu, Pak. Jadi hasil ujinya ya. ya betul, sertifikat hasil ujinya. Artinya kita nggak terlalu berat nanti di laboratorium ya, Pak. Laboratorium biasanya tidak akan melakukan pengujian lagi kalau memang sudah ada sertifikasinya, atau mereka menguji yang kritikal yang lainnya gitu, yang memang dimungkinkan ini tidak perlu diuji karena sudah ada standarnya, sudah ada hasilnya, jadi mereka menguji secara keseluruhan aja produknya gitu. Oke. Nah, terkait dengan produsen ya, di sini yang dimaksud dengan produsen ada meliputi perakitan dari motornya sendiri, kabel, switch ya, atau casing. Kalau Bapak assembly materialnya dari sebagian katakanlah dari Cina, Bapak assembly di sini, nah ini udah masuk ke produsen seperti itu di dalam ruang ini. Artinya pabrikan yang melakukan assembly ini harus memiliki standar mutu ya. Di sini standar mutunya ISO 91/2015. Kemudian harus ada pengujian SNI-nya. Artinya secara sistem mutu Bapak harus sudah terakreditasi atau tersertifikasi ISO 9001. Ini dipersyaratkan nih di permennya. Kemudian melakukan sertifikasi ke lembaga sertifikasi SNI seperti itu. Pabrikannya sudah ISO juga ya Pak ya. Jadi ya, mungkin lebih mudah untuk memaintainnya ya. Iya. Nah, kemudian terkait sama family produk ya. Ini penentuan family produk ada ditetapkan di sini. Jadi daya masukan yang sama itu masih satu family. Tipe motor yang sama itu satu family. Dengan part number yang sama. Nah, ini tipe motor atau part number dilihat dari spek motor, motor kompresor atau heater isinya. Artinya jika Bapak ingin menentukan family, misalkan rice cooker ini desainnya aja Pak, bodinya yang beda tapi secara komponen sama. Nah, ini satu family. Mungkin ada warnanya yang berbeda ya kan. Handle-nya beda gitu. Tapi tidak membedakan komponen. Artinya semua komponennya sama, daya beda nih, ada yang katakanlah 300, 350 gitu. Ada yang pakai otomatis seperti itu. Kalau poin A di saya tidak ada, soalnya tidak ada motor kompresor, Pak. Oh iya. Tapi ini di sini motor ini aja ya Pak ya? Motor biasa. Motor biasa ya. Oke, berarti masuknya ke daya aja, daya yang sama. Itu juga bisa Pak, motor satu, tapi kan ada beberapa komponen sehingga menghasilkan daya yang berbeda-beda ya Pak ya.
Nah, ini masih satu family, Pak, gitu. Jadi penentuan family sebenarnya dari pabrikan bisa mengajukan ke LS Pro bahwa ini satu family, Bapak yang mengklaim gitu, Pak. Nanti dari LS Pro bisa mengklarifikasi komponennya. Silakan Pak di breakdown komponen-komponennya, sama biasanya diminta pernyataan bahwa material, housing, bahan yang untuk tipe-tipe ini sama, sehingga kita mengklaim satu sertifikasi, satu family produk. Artinya nanti yang diambil satu aja, tapi bisa mewakili produk yang lain, seperti itu Pak. Jadi hemat Pak, nggak semuanya diambil gitu. Sampling ya. Iya, di sampling Pak. Walaupun produknya sama gitu. Misalkan rice cooker, tapi kan punya variasi beda-beda. Tapi secara komponen, secara bahan, secara konstruksi kelistrikannya itu sama, seperti itu. Jadi nggak harus diambil semua, Pak. Gitu. Di sampling ini juga menggunakan mili standar. Oh, militer standar, ya. Betul-betul. Oke, ini terkait sama skema sertifikasi. Nah, ini umum sih. Kalau di sini peraturan menteri ini mendefinisikan peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan ya tidak lebih dari 250 volt ya atau suplai DC. Ya, ini masuk nih berarti. Jika produk Bapak tidak lebih dari 250 volt dan atau suplainya DC, ini masuk kategori yang wajib SNI. Kemudian di sini ada kategori kelompok produknya. Nah, ini komponen minimal yang harus memiliki hasil uji ataupun COC ataupun sertifikat tes dari luar ya Pak ya. Ini adalah motor, kabel, switch sama casing. Ya, kalaupun dari supplier Bapak tidak ada, Bapak melakukan pengujian Pak, gitu. Kita uji aja dari sisi inspeksinya apa sih biasanya, misalkan katakanlah switch ya atau casing. Datang ada ribuan. Nah, Bapak tinggal ambil sampling berdasarkan militer standar. Diambil katakanlah 1000 piece, Bapak ambilnya misalnya 100 atau 10, dilakukan itemnya apa aja gitu. Misalkan dari sisi visual, quantity, kemudian kelistrikannya atau mekanik. Kalau kelistrikan namanya switch ini kan kita mau tahu dia fungsi apa enggak sih gitu kan. Kemudian ada visualnya ada defect nggak atau ada kerusakan yang lain nggak dari supplier. Nah, ini kita sampling pengujiannya dari supplier tadi Pak. Kalau dari supplier tidak ada ya. Kalau dari supplier ada hasil QC-nya, itu bisa kita jadikan acuan ketika auditor datang untuk melakukan pengecekan sampling komponen gitu. Artinya itu menjamin apa sih yang bisa dijadikan jaminan bahwa produk-produk yang banyak itu sudah oke gitu, sudah pas semua sebelum dilakukan proses produksi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang penanak nasi, di sini ada elemen pemanas, ya, kabel senur sama casing. Elemen pemanas seperti heater ya Pak ya. Heater untuk yang cooker sama warmer biasanya. Kemudian kettle listrik juga sama, dia komponennya elemen, kabel senur sama casing. Nah, kalau casing umumnya quantity visual ya Pak ya, sama mekanik ya Pak ya. Pengujian yang diterapkan Pak. Bisa dengar Pak? Ada Pak, ada. Oh ya, sorry. Dari sini jelas Pak untuk yang minimal yang harus ada sertifikatnya ya Pak. Untuk blender, juicer yang menggunakan motor, rice cooker yang menggunakan elemen,
sampai water dispenser, permanen celup, dan kettle juga. Nah, ini nanti bisa diterapkan di pabrikan untuk sampling tesnya ya Pak, untuk komponen. Kalau seperti kabel, karena memang tadi di juknisnya harus SNI, kita langsung minta sertifikatnya Pak. Yang tadi Bapak menggunakan apa? PT apa ini? Suppliernya ya. Suppliernya, betul. Oke, kemudian terkait skema penentuan family ya. Nah, family ini juga tadi yang saya sampaikan based on part number ya kan. Kemudian daya yang sama, ini yang menentukan dari pihak pabrikan. Nanti tinggal diverifikasi oleh lembaga sertifikasinya ini udah oke atau belum. Nah, nanti Bapak bisa diskusi dengan lembaga terkait. Saya maunya ini rank ini sampai ini itu satu family. Nah, tinggal nanti seperti apa, karena itu nanti dimasukkan Pak ke dalam sertifikat SPP TSNI di lampiran biasanya. Nah, itu dari situlah perdagangan juga punya data untuk melakukan sampling. Oh, ini ada yang sudah dilakukan adalah daya yang 350 watt misalnya untuk rice cooker. Ternyata ada family-nya itu yang 250 watt, ada 450 watt. Nah, ini nanti mereka-mereka ini akan melakukan sampling based on dari situ. Yang tidak ada hasil ujinya. Seperti itu. Ini skema family. Nah, kemudian audit yang dilakukan untuk proses baru, ya, untuk dalam negeri itu 4 Mendes artinya 4 orang. Kalau misalkan dua orang berarti 2 hari seperti itu Pak. Ya. Ini nanti tinggal dikomunikasikan dengan LS Pro-nya berapa orang ya. Kalau ini secara aturan Mendes atau skema disertifikasinya sudah ditentukan di sini. Pertama memang harus punya sistem mutu ISO ya Pak ya. Bapak tinggal sertifikat ISO untuk sistem mutunya, kemudian auditnya nanti 2 orang. Dua orang selama 2 hari, ataupun 3 orang plus dengan PPC-nya. Ya, itu selama 2 hari. Nah, kemudian PPC dilakukan oleh tugas pengambil contoh yang terdaftar di LS Pro dan ditugaskan. Kalau untuk perindustrian tidak ada witness. Kalau untuk peraturan permen ISDM dia ada witness Pak, dari orang ISDM-nya datang dan melakukan penyaksian. Alhamdulillah kalau di perindustrian ini nggak perlu mereka hadir Pak. Jadi kita juga nggak terlalu kaku ya kalau di audit, karena dari pemerintah juga sebenarnya terlalu tegang gitu Pak, betul. Ya, kalau untuk perindustrian sih dulu awal-awal suka minta ya, sekarang sih alhamdulillah nggak perlu, mereka cukup mempercayakan ke LS Pro-nya. Jadi mereka nggak perlu hadir. Tapi kalaupun baru awal-awal sih LS Pro-nya yang diminta cari customer yang nanti orang perindustrian ini ikut witness seperti itu. Jadi mensertifikasi LS Pro-nya Pak, witness si LS Pro-nya, bukan pabriknya. Nah, di sini ada apa namanya sertifikasi ya. Kalau di LS Pro yang nanti Bapak akan melakukan sertifikasi 3 tahun ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Jadi keluar SNI itu berlaku 3 tahun, nanti tahun depan ada surveillance, tahun depan lagi surveillance kedua seperti itu. Nah, selama proses masa apa namanya sertifikasi ini, Bapak berhak melakukan jika ada penambahan atau pengurangan family product. Artinya di tengah jalan, saya produk yang ini sudah discontinue nih, saya mau ganti yang ini gitu. Nah, itu Bapak tinggal ajukan ke LS Pro biasanya ya, untuk ditambahkan di attachment-nya. Jadi produk yang Bapak ajukan apa, biasanya hanya disuruh untuk ambil sampel ya, untuk diuji lagi gitu. Nah, itu mekanisme itu diminta di permen ini untuk LS Pro. Jadi ketika di tengah jalan atau masa-masa
berlakunya ini kan misalkan 3 tahun, jadi misalkan tahun depan Bapak mau penambahan ruang lingkup, nah, tidak ada audit Pak, tinggal pengujian aja seperti itu. Oh, jadi tidak perlu diaudit Tidak ulang perlu lagi. diaudit ulang lagi Pak, hanya Tinggal ambil sampel. sampelnya diselebkan ya. Iya betul, dikelabkan. Nah, terkait sama critical area audit. Nah, biasanya pabrik LS Pro akan melakukan inspeksi terkait sama komponennya ya, komponen kritis yang mereka tadi sudah menentukan, katakanlah motor, pemanas, kabel ataupun casing. Nah, mereka akan fokus ke sana untuk melakukan inspeksi. Nah, inspeksi yang dilakukan apa? Misalkan pabrikan menentukan kuantiti, visual, cek apa namanya, kelistrikannya, mekanik. Nah, mereka akan melakukan pengecekan sampai ke sana gitu. Karena ini diminta oleh Permen harus melakukan inspeksi terhadap titik kritis komponennya. Kemudian ada uji groundingnya, uji kuat listriknya, dan juga uji fungsi. Nah, ini minimal. Kemudian alat yang digunakan adalah harus terkalibrasi. Kemudian ada istilah outgoing inspeksi. Nah, outgoing inspeksi ini kita lakukan ya Pak ya, ketika produk itu udah selesai gitu. Produk udah selesai, udah jadi, kita lakukan inspeksi final gitu. Jadi cek visual secara umum, kemudian kelengkapan kayak buku manual, label, kabel. Nah, ini kita cek lagi. Jadi selama proses produksi itu ada poin 3 ini Pak. Uji pembumian, uji kuat listrik, uji fungsi ya. Itu selama proses. Kemudian udah jadi nih. Nah, itu ceknya cek final. Ya, dari dusbooknya, visualnya, kemudian safety yang terkait dengan mekanik atau kelistrikannya, terutama sama nanti penandaan SNI. Ya, kalau Bapak udah proses SNI, terutama di proses surveillance, ini harus cek nih Pak SNI-nya. Terutama SNI-nya ini ada nomor SNI enggak, kemudian ada nomor NPB-nya gitu ya. Nah, ini harus dipastikan ke LS Pro-nya. Nanti LS Pro itu memberikan ya standar apa namanya tes standar SNI yang harus ada di produk seperti itu. Nah, ada istilah nanti temuan itu major ataupun minor. Ya, kalau major ini tidak ada orangnya yang mau diaudit nih, nggak ada orangnya, nggak ada alatnya, nggak ada produksinya gitu. Nah, ini udah benar-benar major. Apalagi tidak ada sistem mutunya. Nah, ini udah dikatakan major. Ya. Kemudian ada istilahnya minor ya. Kalau minor ini sudah jalan, sudah ada alatnya, sudah ada personilnya, tapi kurang konsekuensi gitu aja dalam menerapkan apa yang sudah kita bikin. Misalkan Bapak melakukan inspeksi di QC, oh saya minta pengecekannya tuh ini Pak, visual, kemudian kelistrikan, kemudian yang item-item lain, kemudian Bapak nggak melakukan. Nah, ini masuk kategori minor gitu ya. Nah, itu biasanya penyelesaiannya 1 bulan. Ya. Oke. Nah, untuk diambil sampelnya ya Pak, biasanya itu 5 sampel nanti pas ketika diambil. Kemudian 3 unit untuk pengujian, 2 unit disimpan di arsip ya Pak. Arsip ya. Ya, 2 sampel itu arsip di pabrikan Bapak. Kalau 3 unit nanti dikirim ke laboratorium seperti itu. Jelas Pak ya, ini nanti akan dijelaskan sama si LS Pro-nya biasanya Pak. Kemudian surveillance. Nah, surveillance ini tahun kedua ya. Tahun kedua ini biasanya lebih ketat ya, lebih ketatnya karena Bapak sudah melakukan produksi di tahun pertama, di tahun kedua Bapak melakukan produksi juga. Pastinya LS Pro akan melakukan pengecekan ISO-nya. Berjalan nggak sih di pabrikan ini? Kemudian dilakukan nggak audit internalnya,
manajemen review-nya, ya. Yang itu diminta di ISO 9001. Kemudian nanti diambil lagi sampel yang akan diuji, biasanya verifikasi aja terkait dengan critical test, ya, yang berkaitan dengan kelistrikannya, mekanik, fungsi. Nah, parameter itu ada di standar SNI khususnya. Nanti dari LS Pro akan menentukan, oh ini diujinya cuma item ini gitu. Ataupun pas di surveillance Bapak melakukan penambahan produk. Oh ini pabrikan mau nambah produk nih Pak gitu. Family-nya beda dari yang sebelumnya, berarti akan dilakukan uji full test, akan diambil lagi uji full test gitu. Itu terkait audit kriteria. Nah ini juga nanti di surveillance ini akan dilakukan audit dari order Pak, dari PO pertama kali kita order ke supplier, ataupun ada permintaan dari customer, katakanlah pesan rice cooker 1000 unit. Nah, dari situ akan ditrace Pak. Akan misalkan dari sales akan dicek juga bagaimana proses ordernya, by email atau by apa gitu. Kemudian selama pengiriman ke pabrikan, mekanismenya seperti apa. Kemudian purchasing ini akan diaudit oleh LS Pro gitu ya. Kemudian juga nanti untuk memenuhi 1000 piece tadi, siapa dia yang menghandle gitu, siapa yang meracik biar dapat 1000 piece ini. Kemudian berapa waktu lama selesainya gitu, sampai nanti ke proses produksi. Oh, berapa personil, kemudian personilnya ini akan dilakukan pengecekan mereka sudah dapat training atau belum dalam melakukan produksi ini. Kemudian orang QC-nya mereka udah dilatih belum untuk training alat-alatnya gitu. Alat untuk pengecekannya itu akan dicek satu-satu. Kemudian dari sisi finalisasinya, area proses produksi, kemudian incoming material ini akan dicek juga nih Pak. Material-material yang Bapak sedia di situ akan dilakukan pengecekan juga. Kemudian sampai proses finalisasi dan pengiriman ke customer gitu. Sampai ada istilah kepuasan pelanggan. Nah, ini akan dicek juga. Ada nggak survei kepuasan pelanggan ya? Ada nggak proses komplain dari customer seperti itu. Nah, ini selama setahun pekerjaan ini kita akan dievaluasi oleh LS Pro seperti itu Pak. Makanya sebelum diaudit di ISO 9001 itu pabrikan harus melakukan internal audit Pak. Jadi Bapak sama tim sama manajemen melakukan audit internal dulu nih. Ya kisi-kisi audit lah nanti sebelum audit beneran, istilahnya seperti itu. Jadi biar kita juga punya bekal ketika nanti akan dilakukan audit seperti itu Pak ya. Oke, nah surveillance. Nah, surveillance ini di tahun kedua itu yang tadi saya awal bilang diambil di pasar ya. Jadi tim auditor melakukan sampling ke pasar ya. Nanti ini bisa dikomunikasikan antara pabrik dengan LS Pro. Mau diambilnya di mana? Terus biasanya perlu ada istilah bon-bonnya juga segala macam itu harus disertakan gitu. Atau di distributor, misalkan Bapak punya gudang distributor, bisa ambil di sana. Oke. Lanjut. Audit berdasarkan proses, jadi surveillance ini ada sampai 3 ya Pak ya. Yang akan dilakukan audit itu adalah dari sisi manajemennya, kemudian ada dari sisi produksi, QC atau QI sama kalibrasinya. Nah, ini di manajemen ya, itu akan diaudit dari direksi, purchasing, HRD, kepala produksi, marketing, sampai ke